Ya kalau yang meriksa polisi-polisi juga. Bukan gua mau bilang polisinya salah, enggak. Ya takut juga ada keterlibatan orang lain kan juga dijaga. Lu jangan ngomong-ngomong ya. Nah kan bisa juga ya. Ya gimana mau sampai bawah kalau begini Pak. Akhirnya sampai rakyat, ya sampai habis. Sampai ngopi Pak. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalian yang sakit, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini, tadi tuh gue seliweran di grup-grup WA, ada meme seperti ini guys. Berapa setoran konsorsium Sambo 303? Kita ini udah kayaknya udah menjadi rahasia umum ya. Maksud gue gini, kita ini udah tahu semuanya, sebenarnya tinggal keinginan dari aparat-aparat ini untuk menindak gitu. Wow, 155 triliun. Jadi beritanya ini ada dari Warta News, udah gue ambil juga ya. Ya, dari Warta Ekonomi ya. PPATK temukan dana judi online hingga 155 triliun rupiah. Benarkah ada hubungan dengan Kaisar Sambo? Ya, dan itu ada juga staf ahli Kapolri menduga private jet yang dipakai Brigjen Hendra Kurniawan milik mafia judi online. Nah, itu ada di situ semua, di meme situ, dan itu memang betul beritanya. Jadi ini bukan hoax. Ya. Aduh, ini mukanya Hendra Kurniawan nih. Dia juga termasuk salah satu yang waktu KM 50 itu ada di konferensi pers, itu ada Dudung, ada Pak Wadil, ada nih si Bapak. Bapak keren. Tapi udah kena juga ya. Oke, kita baca dulu beritanya ya guys ya. Satu persatu kita baca yang PPATK dulu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi 155 triliun rupiah dari judi online dan disinyalir ada hubungannya dengan konsorsium 303. Ini memang kuncinya di PPATK guys. Ya, dan
Kalau ini kata-kata judi online, itu pasti ada hubungannya sama Kominfo. Kominfo repot, menterinya kayak Pak Joni G. Plate sih. Ini kalau dibongkar semua, udahlah. Tapi apa ya, kita ini mau skeptis juga gimana. Ini masalah ini kalau memang jujur aja tuh, para aparat itu jujur aja. Semuanya mau jujur terbuka, habis dah. Tapi ya begitulah, mereka kan punya kuasa guys. Mau bilang apa gitu. Ya kita nyampein aja, siapa tahu mereka dapat hidayah. Kalau nggak mau nerima hidayah ya mudah-mudahan binasa kan gitu, amin. Kalau mau diurut-urut sampai bawah, itu sampai lagunya ada ya. Sampai bawah, ada kan ya? Itu diurut-urut sampai bawah, habis deh tuh. Habis. Habis ini nggak sampai bawah lagi, sampai mentok, sampai gali, sampai bubar. Lanjut bacanya nih. Kekaisaran Sambo dan skema konsorsium 303 ini awalnya muncul di pertengahan bulan Agustus 2022. Tak lama kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terungkap. Diagram terkait skema konsorsium 303 yang melibatkan Verdi Sambo dengan julukan Kaisar Sambo ini beredar di media sosial. Nama-nama lain yang tercantum juga ikut tersorot dalam grafik konsorsium 303 itu. Grafiknya sampai bawah gitu ya Pak ya. Udah ngopi dulu dah gue. Nah, gue naruhnya sampai begitu. Jujur aja kalian. Rumor tentang konsorsium 303 itu kemudian menjadi topik perbincangan hangat di berbagai lini publik. Isu tersebut muncul sebagai buntut panjang kasus pembunuhan Brigadir J yang juga melibatkan Verdi Sambo. Isu dari skema konsorsium 303 itu meliputi perjudian, minuman keras, penyelundupan suku cadang palsu, solar subsidi, tambang ilegal, hingga solar prostitusi. Waduh, pantas aja duitnya sampai atas ya Pak, nggak sampai bawah ya. Duit yang dibagi ke bawah juga banyak ya Pak ya. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri mengusut terkait hal itu, terkait temuan PPATK mengenai transaksi 155 triliun rupiah dari judi online. Tim khusus Polri juga didesak untuk menjelaskan keterlibatan 2 orang sipil dalam kasus Verdi Sambo dan konsorsium 303 sekaligus membongkar perannya. Tolonglah, ini yang bisa begini nih Pak Jokowi mestinya. Ya jangan polisi lagi yang menyelidiki, polisi nyelidikin polisi gitu, susah kakak. Apalagi yang diselidiki ini orang-orang punya pangkat, punya jabatan, punya pengaruh, susah. Makanya ini kasus nggak beres-beres. Tim sus bentukan Kapolri perlu menelusuri hubungan tali temali antara Kaisar Sambo dan dana judi online sebesar 155 triliun rupiah milik konsorsium 303 dengan 2 orang sipil, kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, seperti dilansir dari suarasumut.id Senin 19 September 2022. Ia mengatakan konsorsium Kaisar Sambo dana judi online sebesar 155 triliun rupiah dan 2 orang sipil itu terkait satu sama lain dalam kaitan pemberian dukungan kepada pencalonan capres tertentu pada 2024 di mana Irjen Verdi Sambo ingin menjadi Kapolrinya. Kan? Aparat penegak hukum udah ikut politik, susah. Akhirnya di dalam institusi Polri ada politik-politikan. Nah, kalau udah politik-politikan ya duit-duitan ya begitu. IPW mencium aroma amis keterlibatan 2 orang sipil dalam kasus Sambo dan konsorsium 303, ujar Teguh. Nah ya jelas Pak, ini yang harus meriksa jangan polisi deh biar cepat gitu. TNI kayak gabungan gitu, TNI dan ahli hukum sipil gitu. Ya kalau yang meriksa polisi-polisi juga. Bukan gua mau bilang polisinya salah, enggak. Ya takut juga ada keterlibatan orang lain kan juga dijaga. Lu jangan ngomong-ngomong ya. Nah kan bisa juga ya. Ya gimana mau sampai bawah kalau begini Pak. Akhirnya sampai rakyat, ya sampai habis. Sampai ngopi Pak. IPW juga belak-belakan mengungkap identitas pemilik jet pribadi atau private jet yang dinaiki mantan Karo Paminal di Propam Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi. Nah lu, ayo lu.
Sugeng menyebut pemilik jet pribadi itu adalah ketua konsorsium judi online di Jakarta. Nama pemilik jet ini dalam catatan IPW adalah ketua konsorsium judi online Indonesia katanya. Nah, udah ketahuan begini. Ini nanti mau ditutupin apa lagi? Bilang apa lagi? Udahlah rakyat ini udah tahu banget, cuman tinggal kalian bertindak aja sebenarnya Pak aparat. Kesian rakyat nih. Gara-gara begini BBM naik, mobil listrik, BBM, tabung gas LPG lah. Waduh, kayak nggak ada berhentinya sih buat rakyat ini cekot-cekot gitu Pak. Mau sampai kapan Pak? Mau sampai bawah? Aduh. Sugeng mengklaim IPW telah mengidentifikasi jenis private jet yang saat itu digunakan Hendra dan kawan-kawan terbang ke Jambi pada 11 Juli 2022, yakni tipe jet T7JAB. Private jet T7JAB diketahui sering dipakai oleh seorang bos perusahaan yang juga mantan narapidana kasus korupsi sekaligus pemilik hotel di Bali dalam penerbangan bisnis Jakarta-Bali, ujarnya. Wah, enak ini ya. Makanya ya, kadang-kadang di Indonesia itu cita-cita mulia itu apa? Jadi koruptor. Lu mantan koruptor, mantan napi koruptor punya jet pribadi. Ya. Ya Allah, kenapa sih Indonesia? Diketahui mantan Karopaminal di Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan pergi ke Jambi menumpangi jet pribadi. Hendra pergi guna menjelaskan penyebab kematian Brigadir J kepada keluarganya. Ya, skenario-nya itu ya. Ya Allah. Bisa begitu ya Pak ya? Aduh. Ini yang dari oposisi cerdas kita baca sekarang ya. Staf ahli Kapolri menduga private jet yang dipakai Brigjen Hendra Kurniawan milik mafia judi online. Nah lu. Beredar isu bahwa ex-Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, dan antek-anteknya diduga terlibat dalam sindikat mafia judi online. Ini udah diduga dengan dugaan kuat gitu. Ya udahlah tindak gitu. Ini yang bisa ngomong cuma presiden ya. Kalau presiden bilang yang ada bikin tim khusus gitu, jangan dari polisi aja gitu. Kalau masih dari polisi aja rada berat Bapak. Berat. Dilansir tribunwow.com, komplotan itu diduga termasuk ex Karopaminal di Propam Polri, Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang sempat diutus ke Jambi menemui keluarga Brigadir J. Ketika itu Hendra Kurniawan diduga mengendarai pesawat jet pribadi yang merupakan milik dua orang yang diduga terlibat jaringan gelap. Ini udah terang, jaringannya udah terang, tinggal dipanggil, diperiksa. PPATK udah ngomong. Lanjut. Penasihat ahli Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Muradi mendesak agar penggunaan private jet ini didalami. Pasalnya ia menduga dua orang sipil berinisial RBT dan YS yang menyediakan fasilitas tersebut merupakan pihak yang berkaitan dengan isu konsorsium 303 Kaisar Sambu. Penggunaan private jet oleh Brigjen HK adalah bagian lain yang harus juga diusut karena ada kemungkinan adanya sokongan untuk pemanfaatan private jet milik dari dua orang sipil yang diduga adalah mafia judi online, kata Muradi dikutip dari tribunnews.com Senin 19 September 2022. Menurut Muradi, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang menjerat Ferdi Sambo merupakan kunci pembuka jaringan mafia tersebut. Namun kasus-kasus turunan yang juga melibatkan petinggi Polri itu bisa diusut beriringan dengan proses penyelesaian kasus Brigadir J. Nah, itu kasus-kasus turunan. Jadi yang punya turunan itu bukan cuma manusia, kasus juga punya turunan. Turunan tanjakan. Berarti kalau turunan sampai bawah gitu ya Pak ya. Ayo Pak, kasus-kasus turunan sampai bawahnya itu diusut Pak. Bapak nggak sampai bawah kayaknya nih. Mudah-mudahan Pak Jokowi nyuruh ya. Ayo usut sampai bawah. Kalau Pak Jokowi ngomong gitu gimana kalian guys ya? Ngopi dah gue. Namun yang harus digarisbawahi adalah penuntasan kasus pembunuhan Brigadir J adalah pintu masuk utama untuk menguraikan sejumlah kasus turunan lainnya, termasuk kemungkinan untuk mendalami sejumlah hal yang berkaitan tidak langsung dengan kasus tersebut, semisal kasus judi online dan juga penggunaan private jet imbuhnya, ya itu kasus turunannya. Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, sebelumnya telah membeberkan soal private jet tersebut. Pesawat ini digunakan Hendra untuk mendatangi keluarga Brigadir J di Muaro Jambi
dan memberikan tekanan agar peti korban tidak dibuka. Tindakan ini juga dilakukan atas perintah Verdi Sambo yang merupakan atasan Hendra. Di perintah atasannya Irjen Verdi Sambo yang saat itu di Propam Mabes Polri ke Jambi menemui keluarga Brigadir Yosua guna memberikan penjelasan atas kematian ajudannya tersebut, Beber Sugeng, Minggu 18 September 2022. Ia pun merinci bahwa pemilik jet T7 JAB tersebut adalah RBT alias Bong yang dikatakan menjadi ketua konsorsium judi online tersebut. Adapun pengguna pesawat tersebut biasanya adalah AH dan YS yang juga tercantum dalam diagram terkait. Dalam catatan IPW, Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri, Beber Sugeng. Jaraknya cuma 200 meter tapi nggak bisa. Aduh, emang nggak mau kayaknya sih ya. Private jet T7 JAB diketahui sering dipakai oleh AH dan YS untuk penerbangan bisnis Jakarta-Bali, tandasnya. IPW yakin konsorsium 303 bukan hoax. Nah, bukan hoax, sudah ada. PPATK udah ngomong, periksa Bapak. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengomentari isu perjudian di balik kasus Verdi Sambo. Dilansir tribunwow.com, Sugeng Teguh Santoso juga membeberkan omset judi online dan bayaran bagi oknum polisi yang menjadi backingnya. Selain itu, melihat dari cirinya, Teguh Santoso juga menilai diagram viral Konsorsium 303 Kaisar Sambo bukanlah kabar burung semata. Sebagai informasi, Bagan Konsorsium 303 Kaisar Sambo memperlihatkan kesinambungan antara Verdi Sambo dengan berbagai pihak. Selain mengarah pada sejumlah internal Polri, Bagan tersebut juga menghubungkan sang mantan Kadipropam dengan sejumlah pengusaha yang diduga merupakan mafia judi online. Terkait hal ini, Sugeng menekankan bahayanya judi online yang jauh lebih gawat dibanding judi konvensional. Mencatat informasi dari PPATK, Sugeng menyebut omset judi online ini bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Dari PPATK kemarin mengatakan omsetnya ratusan triliun satu tahun. Terang Sugeng dikutip program Aiman di kanal YouTube Kompas TV, Selasa 30 Agustus 2022. Gila. Ini kan guys ya, udah seterang ini gitu. Banyak yang ngomong seterang ini, tapi kenapa aparat ini tidak mau bertindak sih, Kakak? Pak Jokowi bentuk dong tim khusus Pak Jokowi ya, yang bukan polisi gitu Pak, yang di luar dari itu Pak, supaya ini kasus bisa, itu kasus turunan itu yang sampai bawah itu tadi bisa kebuka semua Pak. Bapak ya malah naikin harga BBM Bapak. Bagi aparat yang memberikan perlindungan hukum, Sugeng memperkirakan ada bagian 30% dari total omset. Kalau perlindungan nggak mungkin komisi cuma 10%, menurut saya minimal 30%. Nah lu, ditanya sumber hitungan tersebut, Sugeng membandingkan dengan biaya jasanya sebagai advokat. Untuk menangani suatu kasus, biasanya advokat akan mematok jasa dari 30-40%. Saya kan advokat. Advokat itu kalau menangani suatu case yang kemudian bentuknya tidak ada jasa hukumnya, kita kemudian success fee-nya bisa sampai 40% terang Sugeng. Nah itu advokat tuh. Gimana perlindungan hukum? Karena kita melindungi kepentingan hukumnya dengan biaya dan effort dari kita sepenuhnya. Setelah isu terkait keterlibatan Satgas khusus di tubuh Polri dengan mafia judi online itu mencuat, muncullah Bagan Konsorsium 303 Kaisar Sambo. Sugeng menyatakan keyakinannya bahwa diagram tersebut bukan hoax atau kabar bohong. Ia menduga diagram tersebut dibuat oleh internal Polri karena mengenali adanya beberapa ciri khas laporan penyelidikan polisi. Nah, tidak berapa lama muncullah skema konsorsium 303 Kaisar Sambo, ucap Sugeng. Itu tidak hoax menurut saya. Skema itu mirip skema yang digunakan polisi untuk paparan kasus. Saya yakin ini internal. Nah, skemanya itu skema Pak Polisi yang bisa bikin begitu. Artinya di dalam institusi kepolisian itu alhamdulillah diduga masih ada polisi baik. Nah cuman kan yang menyelidiki ini kan ya takut-takut juga Pak, yang diselidiki bintang-bintang gitu. Nah coba bikin tim khusus gitu. Itu yang bisa kalau dari konstitusi Indonesia itu presiden. Soalnya Kapolri itu yang milih presiden sekarang. Kapolri itu yang milih presiden. Nah kalau TNI itu kan dia masih di bawah Menteri Pertahanan. Jadi Kapolri itu sekelas menteri udah. Yang bisa mengintervensi ya cuman Pak Jokowi. Tapi kalau nggak diintervensi juga, jangan-jangan.
Ini perlu perhatian rakyat, guys. Itu tidak hoax menurut saya. Skema itu mirip skema yang digunakan polisi untuk paparan kasus. Saya yakin ini internal. Yang kedua, konten yang dibuat itu dilakukan oleh aparat yang punya kewenangan penyelidikan. Karena kan ada alur, nomor-nomor telepon, ada orang yang disebut, lengkap dengan fotonya. Nah, berarti ada di dalam internal Polri. Diduga ada dari dalam internal Polri. Itu menurut Ketua IPW ya, Pak Sugeng. Nah, jadi ini semua berkaitan tentang tentang Satgasus, guys. Satgasus Merah Putih. Ini orang-orangnya nih. Ini salah satu sumber juga nih. Ya, sumber bala, bencana, judi, guys, judi online. Dan ini kan juga terkait sama KM50 kayaknya ya. Nah, ini ya gitu, guys. Ini nanti jam 1 siang ya. Ini gue tayangin jam 10. Jam 1 siang itu kita ada diskusi ya untuk apa ya, diskusi ya, siaran diskusi itu tentang audit Satgasus ya. Kita ini perlu Satgasus itu diaudit gitu, jangan cuma didiemin. Ini dibongkar itu audit Satgasus Merah Putih Polri segera ya, diaudit itu Satgasus, jangan didiemin. Itu nanti jam 1 siang ya, guys, sama tokoh-tokoh nasional ini, sama tokoh-tokoh nasional, insya Allah berdiskusi tentang ini, termasuk ada Bu Irma Huta Barat ya. Ya, ada Bu Irma Huta Barat itu nanti akan hadir itu jam 1 siang ini ya, acaranya ini nih. Ya, live streaming on YouTube nanti jam 1 siang. Insya Allah Babe Aldo juga akan merilai itu. Jadi Satgasus Merah Putih ini, guys, sesuatu kasusnya itu terbongkar melalui Ferdi Sambo nembak Brigadir J. Itu hanya kasus pembuka. Ternyata ada kasus-kasus turunan dari itu. Yang namanya turunan, ya sampai bawah. Nah, kalau udah sampai bawah, itu Pak, udah kebongkar, udah ketahuan, udah begini. Ditindak Bapak, diaudit benar-benar. PPATK udah ngomong. Jangan cuman menindak ACT, menindak rekening Habib Rizik yang, ini dong ditindak itu supaya keadilan. Nah, buat rakyat Indonesia, kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini sampai kapanpun. Gue nggak peduli mau menang, mau kalah, mau diintimidasi, mau diancam. Pokoknya rakyat Indonesia harus tahu yang benar. Ini bukan masalah kita akan menang atau mereka akan menang. Bukan, sayang. Ini tentang bagaimana kita hidup jadi manusia itu bisa hidup dengan bermanfaat kepada orang lain dengan menyampaikan kebenaran. Bukan main tipu-tipu aja. Udah bosan kita sama yang tipu-tipu itu, sudah bosan kami. Ya, begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan diaudit itu Satgasus. Dan ini semuanya udah mulai terbongkar. Mudah-mudahan ada itikat baik dari Kapolri untuk menindak semuanya dengan jelas. Dan karena kami melihat ini terlalu lama, mudah-mudahan Pak Jokowi juga ikut intervensi untuk membentuk tim khusus untuk menyelidiki ini semua. Demi Indonesia yang lebih baik ke masa depannya. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa. Tapi kalau ngelihat Pak Jokowi yang sekarang ini waduh, ya berharap susah. Ini tinggal rakyat aja ya, mudah-mudahan dah. Mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa selamat. Dah gitu aja ya guys ya. Dari gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan like and share. Jangan lupa komentar yang baik di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah turunannya Pak, sampai bawah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada
meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.